teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Di video ini aku akan melanjutkan cerita dari novel My Lecture My Husband. Karena sebelumnya aku udah bikin part 1 dari cerita novel ini. Buat kalian yang belum nonton part 1, kalian bisa klik link video di kolom deskripsi atau klik di atas sini. Aku saranin sih kalian nonton part satunya dulu ya, karena kan biar ceritanya nyambung. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita masuk ke ceritanya ya. Jadi di part 1 kan aku udah bilang kalau pernikahan Inggit sama Pak Arya tuh udah kebongkar sama beberapa temennya. Nah, terus gimana sih nasibnya si Kara? Jadi sebenarnya dari awal pernikahan tuh si Inggit udah pengen mutusin Kara, karena Inggit juga sadar diri lah kalau dia itu sekarang udah jadi istri orang gitu. Tapi Inggit tuh bingung, dia gak tega mutusin Kara karena Kara tuh baik banget sama Inggit. Terus pastinya Inggit juga sayang banget kan sama Kara. Maka dari itu setiap Kara ngajak jalan abis pulang kuliah, ya Inggit ngangguk-ngangguk aja. Tapi kadang-kadang dia juga nolak sih. Di posisi kayak gitu, Pak Arya tuh sabar banget ngadepin Inggit. Dia gak marah kalau Inggit jalan sama Kara. Kalau cemburu pasti ada ya. Tapi menurut aku sih Pak Arya tuh udah dewasa banget dengan nunjukin sifat kayak gitu. Sampai suatu hari ceritanya Pak Arya mau ngasih kejutan sama Inggit. Dia nyuruh jangan pulang dulu ke apartemen, pulangnya nanti pas jam makan malam katanya. Mungkin sekitar jam 7 malaman ya. Terus kebetulan itu Joanna temennya Inggit ngajak nonton film horor di rumahnya. Akhirnya Inggit dan kawan-kawan ke rumah Jo, termasuk si Kara juga ya. Pas lagi asik-asik bercanda sama temen-temennya, Inggit sadar ada janji sama Pak Arya. Dia lihat HP dan ternyata HP-nya mati. Dan yang bikin Inggit kaget, ternyata itu udah jam 9 malam. Sementara dia punya janji itu sekitar jam 7 malaman. Ya katanya pas jam makan malam gitu kan. Inggit langsung gak karuan tuh. Inggit langsung pamit pulang sama temen-temennya. Terus si Kara nawarin dia buat pulang. Dan Inggit mengiyakan ajakan Kara. Udah nyampe lobi, Kara langsung pulang kan. Inggit langsung lari-lari ke kamar apartemennya. Pas buka pintu, ruangan apartemennya tuh udah pada gelap. Pak Arya juga gak ada di sana. Pas Inggit nyalain lampu, ternyata banyak makanan di meja makan yang udah mendingin. Di situ Inggit merasa bersalah banget. Gak lama kemudian, Pak Arya pulang sambil membawa belanjaan. Tapi Pak Arya narik tas belanjaannya lagi dan berkata, "Cincin kamu kemana? Kalau kamu gak bisa nerima pernikahan kita, seenggaknya kamu bisa lebih menghargai barang itu." Inggit baru sadar dong, cincin pernikahan dia sama Pak Arya tuh gak ada di jari manisnya. Gak pikir panjang, Inggit langsung pergi ke rumah Joanna. Setelah mencari berjam-jam, cincin itu gak ada di rumah Joanna. Terus Inggit tuh baru sadar kalau tadi dia dianterin sama Kara. Spontan, Inggit langsung pergi ke rumahnya Kara. Pas Inggit udah ketemu sama Kara, Kara langsung ngajak Inggit ke dalam rumahnya, tapi Inggit tolak. Tanpa basa-basi, Inggit langsung bilang, "Kara, aku mencari sesuatu. Apa kamu lihat atau nemuin benda yang aku cari?" Singkatnya, Kara langsung jawab, "Apa benda itu sangat penting buat kamu?" Terus Inggit jawab, "Sangat Kara, benda itu sangat penting untuk aku." Dan seketika Kara mengeluarkan cincin pernikahan Inggit dari dalam kantung celananya. Lalu Kara bilang, "Apa ini benda yang kamu cari?" "Ini cincin pernikahan kan?" kata Kara. Seketika Inggit kaget. Dan dia bertanya sama Kara, "Kara, kamu udah tahu semuanya?" Dan bener aja, ternyata Kara udah tahu dari lama kalau Inggit sama Pak Arya udah nikah. Tapi dia sengaja pura-pura gak tahu karena dia tuh masih sayang sama Inggit. Dan gak sanggup buat kehilangan Inggit. Terus si Inggit minta maaf dan di situ mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan keduanya. Setelah kejadian itu berlalu, Inggit semakin giat belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti tes beasiswa di Amsterdam yang dibimbing oleh suaminya sendiri. Tapi rencananya Inggit gak sendirian untuk mengikuti pendidikan di sana. Karena Pak Arya juga akan mengikuti tes beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S3-nya. Kehidupan keduanya berjalan sebagaimana suami istri pada umumnya.
Tapi tiba-tiba kabar duka pun datang. Ya, ibu Pak Arya meninggal dunia. Mereka sangat menyesal karena saat mertua Inggit meminta mereka untuk pulang, mereka tidak bisa mengabulkannya karena situasi dan kondisi tidak mendukung mereka untuk pulang. Dan tanpa pikir panjang, setelah ada kabar duka itu, mereka langsung pulang ke rumah orang tua Pak Arya. Setelah pemakaman selesai, mereka sementara waktu tinggal di rumah orang tua Pak Arya. Di kamar Pak Arya, Inggit melihat buku hitam tebal yang selalu dibawa Pak Arya sebagai simbolis dosen killer. Dan ternyata isi dari buku hitam tebal itu adalah planning hidupnya Pak Arya. Terus Inggit kaget karena ada foto dirinya di zaman SMA. Pada saat itu, Pak Arya sedang KKN yang melakukan penyuluhan kesehatan di sekolah Inggit dulu. Gak nyangka ya, ternyata Pak Arya udah mengidam-idamkan Inggit dari dulu. Dan ia sangat bersyukur karena wanita pilihan orang tuanya adalah Inggit. Setelah beberapa waktu, tibalah tes beasiswa itu. Lalu Inggit mengerjakan serangkaian proses tes. Dan setelah selesai tes, muka Inggit tuh pucat banget. Dia juga sempat minta makanan yang dingin-dingin. Itu aneh sih, karena gak biasanya Inggit segitunya menginginkan makanan. Karena Pak Arya aneh banget melihat tingkah laku Inggit akhir-akhir ini, akhirnya Pak Arya nyuruh Inggit buat tes pack. Dan bener aja, ternyata Inggit hamil. Setelah diperiksa, ternyata Inggit hamil kembar 3. Lalu hari pun terus berjalan dan tibalah pengumuman tes beasiswa itu. Dan hasilnya Pak Arya keterima. Tapi itu menjadi dilema untuk mereka berdua karena mengingat kehamilan Inggit. Setelah berunding, akhirnya mereka membuat keputusan bahwa Pak Arya diizinkan untuk menempuh pendidikannya ke Amsterdam. Itu menjadi hal tersulit untuk Inggit karena dia tidak bisa menampingi suaminya. Mengingat dirinya lagi hamil muda kan. Dia takut membahayakan kandungannya jika dia bepergian jauh. Akhirnya mereka memutuskan untuk LDR. Setelah sekian lama, akhirnya Inggit nyusul Pak Arya ke Amsterdam bersama ibunya. Lalu tibalah pengumuman hasil tes beasiswa Inggit. Berkat kerja keras Inggit dalam belajar, dan alhasil tesnya pun keterima. Tapi Inggit gak ngambil beasiswa itu karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Lambat laun waktu pun terus berjalan. Dan akhirnya Inggit melahirkan 3 bayi kembar yang diberi nama Kenzi, Kenzo, dan Kinzo. Setelah bayinya agak besar, mereka pulang ke Indonesia karena pendidikan Pak Arya juga udah selesai. Sampai di Indonesia, mereka dapat sambutan hangat dari sahabat-sahabat Inggit. Dan di akhir cerita, Inggit memutuskan untuk menempuh S2 karena ia ingin mengimbangi pendidikan suaminya. Oke teman-teman, makasih udah nonton video aku kali ini. Kalau kalian penasaran detail ceritanya, mungkin kalian bisa baca di Wattpad atau baca di buku novel yang kayak gini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.